Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Pasti masih tetap sehat dan bahagia dong. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoh dan Wang Dong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 67. Yang mana pada Solen 2 episode 67 ini menceritakan Yoh yang akan melihat kekuatan dari Wang Jiu'er saat mencari cincin roh di hutan Qingdou. Dan kita akan melihat kisah sedih saat Yoh masih kecil yang membuat Wang Jiu'er perlahan bisa menerima Yoh menjadi temannya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Wang Dong merasakan sesuatu yang tak biasa setelah bertemu dengan Wang Jiu'er ini. Namun di sini Wang Jiu'er ini terburu-buru untuk berpamitan pergi kepada senior Akademi Shrek. Yoh yang datang ke sini pun langsung menahan Wang Jiu'er karena Yoh bermaksud mengembalikan cadar Wang Jiu'er yang jatuh waktu itu. Namun Wang Jiu'er pergi begitu saja sambil berkata jika Yoh tak perlu mengembalikan cadarnya tersebut. Kemudian pun Wang Dong berkata kepada Yoh bahwa dirinya merasakan perasaan yang aneh saat bertemu dengan Wang Jiu'er. Padahal baik dari segi fluktuasi kekuatan roh atau atribut kekuatan roh sangat berbeda dengan Wang Dong ini. Tak lama kemudian pun Guru Zhou datang untuk menemui mereka berdua. Kemudian Guru Zhou berkata jika Wang Dong bisa melihat secara teliti, maka Wang Jiu'er ini hanya memiliki satu roh pelindung. Namun itu adalah roh pelindung naga yang sangat langka. Wang Dong pun bertanya apakah naga itu mirip dengan naga suci emas milik Bei Bei. Dan Guru Zhou menjawab jika naga suci emas Bei Bei adalah hasil mutasi dari naga tiran petir biru. Dan meskipun itu kuat, namun naga Bei Bei ini masih termasuk dalam cabang klan naga kuno. Sedangkan naga cahaya suci milik Tuan Mu'en memiliki garis keturunan yang lebih murni. Namun roh pelindung milik Wang Jiu'er ini berasal dari klan naga kuno yang paling murni dari semua itu. Mendengar itu pun Yoh berpikir apakah itu leluhur naga kembar. Guru Zhou pun membenarkan hal itu dan ini adalah kekuatan leluhur naga emas dan juga salah satu dari dua naga leluhur yang terlahir dari Dewa Naga. Dan saat ini sebagian besar roh pelindung klan naga adalah cabang dari naga perak yang termasuk leluhur dari hukum elemental. Serta Guru Zhou baru tahu setelah melihat jika benar-benar ada pewaris roh pelindung naga emas di benua dahulu ini. Di sini Yoh pun berpikir jika mungkin Wang Dong dan Wang Jiu'er hanya mirip wajahnya saja. Karena dari segi roh pelindung, Wang Dong memang sangat jauh berbeda dengan Wang Jiu'er ini. Sementara Wang Dong merasa jika masih ada yang tidak beres dengan semua ini. Guru Zhou pun memberitahu jika Wang Jiu'er ini diterima menjadi murid di halaman dalam Akademi Shrek sebagai siswa dari murid asing. Karena Wang Jiu'er ini selalu memakai cadar dan selalu bertindak sendirian, yang mana asal-usul serta latar belakang Wang Jiu'er ini masih menjadi misteri. Dan jika mereka bisa mengenalnya lebih baik, maka itu akan menjadi hal yang bagus bagi Akademi. Di sini pun Yoh bertanya apakah Guru Zhou punya ide untuk semua ini. Di sini Guru Zhou pun memberitahu jika beberapa hari lagi Akademi akan mengatur murid dari halaman dalam untuk berburu cincin roh dan Wang Jiu'er juga akan ikut pergi. Begitu juga dengan Yoh karena Yoh masih perlu menambahkan cincin roh lagi. Tiga hari kemudian pun terlihat Yoh, Wang Dong dan Wang Jiu'er sedang menghadap Guru Cai Mei'er. Di sini pun Yoh bertanya kenapa Wang Dong tiba-tiba memakai cadar. Wang Dong pun melakukan itu karena jika ada orang lain yang melihat dirinya dan Wang Jiu'er terlihat sama, maka akan lebih sulit untuk menjelaskannya lagi. Kemudian di sini pun terlihat salah seorang lagi yang muncul untuk bergabung dengan mereka. Yang mana ternyata itu adalah Gong Yang Mu yang sudah sangat lama sekali Yoh dan Wang Dong tak bertemu dengannya. Melihat itu pun Yoh dan Wang Dong terkejut karena Gong Yang Mu ini sudah pulih kembali. Gong Yang Mu pun sangat berterima kasih kepada Akademi Pemandu Roh karena sudah memberinya anggota tubuh prostetik pemandu roh. Yang mana itu tak hanya mengembalikan kemampuan bergeraknya, namun juga meningkatkan kultivasinya. Dan Gong Yang Mu merasa Yoh adalah pria yang sangat beruntung karena mengetahui jika Wang Dong ternyata seorang wanita yang cantik. Yoh pun terlihat lega karena Gong Yang Mu tak hanya sembuh dari lukanya, namun juga mengalami kemajuan yang begitu pesat. Di sini pun Gong Yang Mu tambah dikejutkan setelah melihat Wang Jiu'er yang cantiknya juga tak kalah dari Wang Dong. Di sini pun Guru Cai memberitahu jika tujuan operasi kali ini adalah area luar dari inti hutan Qingdou. Dan Guru Cai meminta mereka saling memperkenalkan diri untuk memudahkan kerjasama. Di sini pun Yoh langsung memperkenalkan diri, yang mana Yoh sekarang adalah Raja Roh level 52 dengan roh pelindung ganda yaitu Mata Roh dan Kalajengking Giok Es. Dan Yoh ini masih membutuhkan cincin roh kelima untuk mata rohnya yang bertipe mental. Sementara Gong Yang Mu adalah Kaisar Roh Perang Support level 70 dengan roh pelindung naga pelangi 7 efek support bantuan dan membutuhkan cincin roh ketujuhnya. Di sini Wang Dong juga memperkenalkan diri, yang mana dia adalah Kaisar Roh tipe penyerang level 61 dengan roh pelindung kupu-kupu Dewi Cahaya dan sudah tak membutuhkan cincin roh lagi. Bahkan Wang Dong ini bisa menjalankan teknik fusi roh pelindung dengan Yoh ini.
Di sini pun semua orang dikejutkan setelah Wang Qiu'er memperkenalkan diri bahwa dia adalah tipe penyerang kuat level 60 dengan roh pelindung naga emas dan membutuhkan cincin roh ke-6. Setelah itu pun, Guru Cai langsung mengajak mereka langsung berangkat. Di sini pun Yo Wang Dong dan Gong Yang Mu di belakang, sementara Wang Qiu'er terus berjalan di depan. Bahkan saat Yo akan membantu melompat pun, terlihat Wang Qiu'er ini bisa melompat sendiri dengan jangkauan lebih jauh. Mereka pun berada di hutan ini sampai malam tiba. Dan mereka pun tak lupa mengajak Wang Qiu'er mencicipi ikan bakar buatan Yo tersebut. Namun terlihat Wang Qiu'er ini seperti tak mau bergabung dengan teman-temannya itu. Maka dari itu, Yo pun terpaksa memberikan ikan bakarnya itu langsung kepada Wang Qiu'er ini. Saat malam pun tiba, terlihat Wang Qiu'er ini selalu menyendiri. Sedangkan Yo masih saja bergandengan dengan Wang Dong meski dalam keadaan tertidur. Tak lama setelah itu pun Wang Qiu'er merasakan jika ada pergerakan yang datang. Yo yang terbangun pun langsung membagikan deteksi mentalnya ke semua teman-temannya itu. Dan Yo mengatakan jika di depan mereka ada seekor kera roh biru laut dengan kultivasi sekitar 50.000 tahun. Yang mana binatang roh itu sangat mahir dalam menyerang menggunakan racun dan bisa memanipulasi tanaman. Mendengar itu pun Guru Cai berkata bahwa cincin roh binatang ini sangat cocok untuk Gong Yang Mu. Maka dari itu Guru Cai menyuruh Yo memimpin Wang Dong dan Wang Qiu'er untuk bekerja sama dan menangkap binatang roh itu hidup-hidup. Mendengar itu pun Gong Yang Mu ingin sekali ikut dengan mereka. Namun Guru Cai sengaja melakukan itu untuk melihat kerjasama tim di antara mereka bertiga. Di sini pun Yo memberi arahan jika dirinya dan Wang Dong akan mengapi di kanan dan kiri lalu menyerangnya. Dan terlihat Yo dan Wang Dong pun langsung melakukan rencana Yo barusan. Sementara Wang Qiu'er terlihat masih memperhatikan mereka berdua itu. Dengan cepat pun Yo mengeluarkan esnya untuk memperlambat gerakan binatang roh ini. Dan Wang Dong pun langsung menggunakan teknik roh pertamanya untuk menyerang kera ini. Di sini pun Wang Qiu'er ini terlihat masih santai melihat Yo dan Wang Dong yang turun tangan tersebut. Tiba-tiba Yo merasakan jika ada kabut beracun yang muncul. Yang mana jika seseorang menghirup itu maka bisa menyebabkan koma yang mendalam. Di sini pun dengan cepat, Yo menggunakan domain pembekuan es abadi untuk dia serangkan ke arah monster roh ini agar tak menyebarkan racun itu lebih luas. Dan setelah itu pun, Wang Dong langsung menggunakan teknik roh keduanya untuk segera menghabisi kera biru laut ini. Namun Yo dikejutkan karena kera ini bisa lepas dan langsung berusaha menyerang Wang Dong. Di sini pun Yo langsung menggunakan teknik gangguan mental untuk mengganggu fokus dari kera ini. Dan benar saja, hal itu pun membuat kera ini pusing untuk sementara waktu. Melihat keadaan yang berbahaya, Yo pun mengajak Wang Dong untuk mundur. Namun mereka berdua dikejutkan karena di sini Wang Qiu'er maju sendiri untuk menghadapi kera tersebut. Bahkan serangan Wang Qiu'er yang sendirian ini mampu membuat kera ini kewalahan. Di sini pun Yo tetap melihat pertarungan Wang Qiu'er ini meski Wang Dong sudah membawa Yo terbang. Dan terlihat Wang Qiu'er ini mampu melumpuhkan kera ini sendirian. Setelah itu pun, terlihat Gong Yang Mu langsung tos dengan Yo atas keberhasilan mereka. Namun saat Gong Yang Mu akan mengajak Wang Qiu'er tos, terlihat Wang Qiu'er ini mengabaikan Gong Yang Mu begitu saja. Di sini pun Guru Cai datang dan meminta Gong Yang Mu untuk menyerap cincin roh dari kera itu secepatnya. Sementara untuk Yo, Guru Cai pun mengatakan jika sebagai master roh pengendali utama, Yo bisa mengatur pergerakan rekan tim dalam pertarungan. Dan Guru Cai bertanya apakah Yo sudah mempertimbangkan bagaimana cara mengatur Wang Qiu'er dalam pertarungan. Di sini Yo pun meminta maaf karena sudah melalaikan hal tersebut. Namun Wang Dong berusaha membela Yo dan Guru Cai juga tak sepenuhnya harus menyalahkan Yo karena tak ada satupun yang tahu tentang kemampuan Wang Qiu'er ini. Apalagi Yo dan Wang Dong sebenarnya bisa menghadapi kera itu sendiri. Guru Cai pun mengakui jika kombinasi antara Yo dan Wang Dong memanglah hebat, tapi sekarang mereka bertiga ini adalah satu tim. Dan Guru Cai bertanya apakah mereka berdua tak memahami betapa pentingnya kerjasama dalam tim, apalagi mereka berdua pernah mengalami pelatihan kompetisi elit. Tak hanya mereka berdua, karena di sini Wang Qiu'er ini juga kena semprot Guru Cai. Karena yang namanya kerjasama tim itu adalah saling membantu. Yang mana saat Master Roh pengendali utama tidak sempat memperhatikan Wang Qiu'er, maka Wang Qiu'er harus bertindak berdasarkan situasi di lapangan. Namun di setengah pertarungan Wang Qiu'er ini tak turun tangan dan hanya melihat rekan timnya bertarung. Dan Guru Cai bertanya kenapa saat Yo meminta untuk menghindar, Wang Qiu'er ini malah memilih untuk menyerang sendirian.
Di sini pun Wang Ciur ini menjawab dirinya tak perlu turun tangan jika Yoho dan Wang Dong bisa menyelesaikan semua itu. Dan jika Wang Ciur sendiri bisa membereskannya, kenapa dirinya harus menghindar? Karena saat menghadapi musuh, Wang Ciur ini tak pernah takut sedikit pun. Dan jika Guru Cai tak percaya, maka Wang Ciur mempersilahkan Guru Cai mengutusnya lain kali untuk menyerang musuh secara langsung. Mendengar itu Guru Cai langsung sadar jika Wang Ciur ini tak tahu sama sekali arti kerja sama tim. Guru Cai pun juga berkata jika mungkin Wang Ciur ini memanglah master roh yang kuat. Namun sepertinya Wang Ciur ini masih belum memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Shrek. Dan jika Wang Ciur masih bersikeras tak mau kerjasama, maka Guru Cai akan mempertimbangkan untuk menghapus status Wang Ciur ini sebagai murid halaman dalam. Mendengar itu pun Wang Ciur ini akhirnya mau untuk mengikuti aturan yang ada. Guru Cai pun mengatakan jika keputusan Wang Ciur kali ini sudah benar. Karena di Akademi Shrek kepentingan tim akan lebih diutamakan sebelum kepentingan pribadi. Tak lama setelah itu pun Kung Yang Mo sudah berhasil menyerap cincin roh ketujuhnya. Dan terlihat Kung Yang Mo ini langsung berterima kasih kepada Yoho. Namun di sini Yoho mengatakan bahwa mereka adalah rekan satu tim, yang mana merebut cincin roh yang cocok bagi rekan tim adalah hal yang seharusnya mereka lakukan. Di sini pun hari berganti dari malam, pagi hingga sore lagi. Dan di sini pun Guru Cai memberitahu bahwa sekarang mereka sudah memasuki zona campuran hutan Xingdong ini, yang mana di tempat ini binatang roh yang berbahaya jelas lebih banyak. Dan menyadari jika perjalanan di malam hari akan berbahaya, Guru Cai pun mengajak mereka mencari tempat untuk mendirikan tenda. Tak lama kemudian pun hari berganti menjadi malam. Di sini pun Guru Cai meminta agar mereka bergantian berjaga, yang mana di setengah malam pertama Guru Cai akan berjaga lebih dulu. Kemudian setengah malam berikutnya Yoho dan Wang Ciur yang harus berjaga. Mendengar itu pun Wang Dong bertanya bagaimana dengan dirinya. Dan Guru Cai berkata jika Wang Dong dan Kung Yang Mo bisa beristirahat, kemudian bisa berjaga untuk besok malam. Dan Wang Dong pun hanya bisa mengikuti arahan Guru Cai Mer tersebut. Namun di sini Wang Dong merasa Guru Cai ini pilih kasih karena membiarkan Yoho berjaga malam dengan Wang Ciur. Di sini pun Yoho meminta Wang Dong tak terlalu memikirkan itu karena Yoho tahu jika Guru Cai ingin Yoho mengambil kesempatan untuk bisa memberi pengarahan kepada Wang Ciur. Tak lama setelah itu pun setengah malam berlalu dan sudah tiba giliran Yoho dan Wang Ciur untuk berjaga. Terlihat di sini Yoho pun melihat bulan purnama yang begitu indah pada malam ini. Dengan cepat pun Yoho pun langsung membagikan deteksi mental kepada Wang Ciur agar mereka berdua bisa melihat situasi di sekitar. Wang Ciur pun mengakui jika teknik roh Yoho ini sangatlah berguna. Kemudian pun terlihat Yoho memberikan sepotong roti kepada Wang Ciur karena Yoho tak mau makan sendirian. Di sini pun Wang Ciur ini langsung berterima kasih kepada Yoho. Namun Yoho meminta Wang Ciur tak bersikap seperti orang luar karena mereka adalah satu tim. Mendengar itu Wang Ciur merasa tak percaya jika mereka menganggap dirinya adalah tim. Karena dari sejak awal dirinya bergabung, Yoho CS sudah meningkatkan kewaspadaan terhadap Wang Ciur ini. Di sini pun Yoho berkata jika wajah Wang Ciur ini mirip dengan Wang Dong yang membuat semua orang jadi penasaran. Padahal Wang Dong mengatakan jika dirinya tak punya saudara kembar. Dan hal itu pun menjadikan semua orang merasa curiga terhadap Wang Ciur ini. Dan Yoho meminta Wang Ciur ini tak memikirkannya karena waktu akan menjawab semuanya. Di sini pun Wang Ciur berkata bahwa dirinya tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setelah memakan roti pemberian Yoho pun, terlihat Wang Ciur langsung membuangnya karena menurutnya roti itu tak enak. Melihat itu pun, terlihat Yoho ini sedikit kesal. Di sini pun Wang Ciur mengajak Yoho bertarung saat Yoho mengambil roti itu kembali. Namun di sini Yoho bertanya, apakah Wang Ciur ini pernah merasakan kelaparan? Di sini Wang Ciur menjawab bahwa orang yang kuat tak akan membiarkan dirinya lapar. Kemudian Yoho pun bercerita saat masih kecil hidupnya sangat susah, yang mana ibu Yoho membesarkan dirinya dengan mengandalkan pendapatan yang kecil. Dan demi berhemat, bahkan dalam musim yang dingin, ibunya juga harus mencuci baju di luar. Yang mana hal itu membuat tangan ibu Yoho seringkali penuh luka dan darah. Dan suatu hari pun, ibu Yoho ini pulang dengan wajah bahagia. Yang mana saat itu, ibu Yoho membawakan roti untuk Yoho tersebut. Dan ternyata saat itu, ibu Yoho ini menjadi pembantu di dapur. Dan setiap kali saat akan pergi pun, tukang masak memberi ibu Yoho sepotong kue panggang yang baru dia masak. Maka sejak saat itulah, ibu Yoho ini sering membawa pulang kue panggang. Serta ibunya yang sangat mencintai Yoho ini selalu berkata jika Yoho adalah satu-satunya milik beliau dalam hidup. Yang mana menurut Yoho, meskipun saat itu hidupnya sangat susah, namun itu juga waktu yang sangat membahagiakan bagi Yoho. Sambil memakan roti tersebut pun terlihat Yoho meneteskan air mata. Sebab Yoho teringat jika kebahagiaan itu sangatlah singkat. Karena Yoho baru tahu ternyata ibunya itu setiap hari menahan siksaan dan hinaan dari kediaman Adipati. Yang mana hal itu juga yang membuat kesehatan ibunya terus memburuk hari demi hari. Di sini pun terlihat Yoho terus memakan roti itu sambil teringat semua siksaan yang dialami ibunya tersebut. Yoho pun tak kuasa menahan air matanya teringat ibunya yang semakin sakit waktu itu. Dan
Dan Yoho baru menyadari jika ternyata kue panggang yang diberi oleh orang baik waktu itu adalah satu-satunya sumber makanan bagi Yoho dan ibunya setiap hari. Hingga akhirnya ibu Yoho ini meninggal dunia. Di sini Yoho pun hanya bisa berandai-andai jika ibunya masih hidup. Karena sekarang Yoho sudah mempunyai kemampuan untuk melindungi dan menghidupi ibunya tersebut. Dan Yoho mengaku jika itu adalah makanan terlezat yang pernah Yoho makan dalam hidupnya. Setelah mendengar semua cerita Yoho pun, akhirnya Wang Qior ini mengambil roti di tangan Yoho dan langsung memakannya. Namun Yoho langsung disadarkan jika ada binatang roh dengan jumlah banyak yang datang mendekat. Dengan cepat pun, Yoho kembali membagikan deteksi mentalnya tersebut. Dan pada Solen 2 episode 68, terlihat Yoho CS akan bertemu dengan Master Roh jahat kembali. Dan bahkan Yoho akan kembali bertemu dengan beruang cakar emas gelap yang akan datang menghentikan perburuan cincin roh mereka semua. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 67 ini. Di episode ini selain kekuatan Wang Qior yang kuat, ternyata adegan sedihnya juga dapat ya. Dan bagaimanakah pertarungan Yoho CS menghadapi Master Roh jahat di hutan Xingdu ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 68. Akhir kata, selamat berakhir pekan, serta di rumah aja bagi yang jomblo biar nggak menemui jalanan. Dan see you next episode.